Ya, lonjakan harga pangan, harga energi bisa menyebabkan inflasi semakin tinggi. Otomatis ini akan membuat beban rakyat bertambah ya di tengah pemulihan ekonomi pandemi pasca COVID-19. Akibatnya dampak yang akan dirasakan langsung ke daya beli masyarakat yang menurun serta meningkatkan jumlah orang miskin baru. Lalu kalau sudah begini pemerintah harus apa ya? Selengkapnya akan kita ulas dalam tema jutaan warga plus 62 mendadak jatuh miskin. Kita lihat slide yang pertama. Ya, menurut perhitungan Bank Dunia mengenai hitungan purchasing power parities atau kemampuan belanja 2022, setidaknya ada sebanyak 13 juta warga Indonesia yang turun kelas dari berpenghasilan menengah ke bawah ke kelompok miskin. Sehingga jumlah warga miskin di Indonesia meningkat menjadi 67 juta. Ini berdasarkan PPP 2017 dari perhitungan Bank Dunia berdasarkan PPP 2011. Dengan adanya ketentuan baru mengenai batas kelas menengah langsung, tentu ini berdampak signifikan ya terhadap jumlah mereka yang turun kelas atau downgrade. Ini setidaknya untuk warga Asia sendiri menjadi 33 juta. Indonesia dan China menjadi negara dengan penurunan kelas menengah terbanyak. Indonesia kalah sedikit dari China yang kehilangan kelas menengah ke bawah sebanyak 18 juta warga. Itu dari perhitungan berdasarkan penghasilan warga di angka 3,65 dolar atau sekitar 55.000 per orang per hari. Beda lagi kalau berdasarkan perhitungan batas kelas menengah ke atas yang sebesar 6,85 dolar atau sekitar Rp104.000 per orang per hari. Maka jumlah warga miskin di Indonesia akan bertambah menjadi 27 juta menjadi 168 juta. Ini bukan jumlah yang sedikit ya. Lalu sebenarnya apa sih penyebabnya? Kita lihat slide berikutnya. Ya, ancaman resesi ekonomi secara global makin nyata di depan mata. Tanda-tanda resesi ekonomi pun sudah jelas terlihat. Di tengah pemulihan ekonomi, Indonesia dihadapkan pada tekanan kenaikan harga-harga di masyarakat. Ini menyebabkan inflasi yang tinggi, memicu harganya resesi ekonomi dunia. Mulai dari krisis energi ya, kalau kita lihat, dan krisis pangan. Ini akibatnya perang yang nggak selesai-selesai di antara Ukraina dan Rusia. Resesi kan artinya kondisi di mana naiknya harga barang dan jasa. Tentu imbas inflasi yang berlebihan bisa membuat daya beli masyarakat melemah. Ya, dan kalau misalkan kita lihat ditambah lagi produksi barang dan jasa juga menurun, akhirnya memicu banyak pengangguran dan meningkatkan angka kemiskinan. Lalu ada inflasi. Ya, kalau kita lihat inflasi ini kan yang tinggi membuat Bank Sentral harus menaikkan suku bunga juga. Ya kan, masalahnya dua hal tersebut diperparah dengan daya beli yang mulai menurun dan hal ini menjadi pendorong terjadinya resesi. Jadi ada banyak efek domino yang terjadi. Berikutnya ada kontraksi ekonomi. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, resesi terjadi ketika pertumbuhan ekonomi suatu negara negatif 2 kuartal berturut-turut. Dan kondisi ini biasanya dipengaruhi oleh ketidakpastian investasi, konsumsi, pendapatan nasional, pengeluaran, dan ekspor impor. Nah, kalau semua ini terjadi, resesi sulit untuk dihindari. Dan yang terakhir, turunnya lapangan kerja yang membuat pengangguran bermunculan. Kondisi ini menjadi tolak ukur lemahnya ekonomi suatu negara. Kondisi ini juga akan meningkatkan kriminalitas yang membuat para investor takut dan gak percaya untuk menanamkan modal. Lalu kita lihat secara grafik ya, berapa angka kemiskinan di tanah air, dan kita lihat slide berikutnya. Ya, berdasarkan data terakhir Badan Pusat Statistik atau BPS gitu ya, profil kemiskinan di Indonesia hingga Maret 2022 ya, kalau misalkan kita lihat ada terjadi penurunan meski memang ada ketimpangan pengeluaran penduduk yang signifikan terjadi di perkotaan dan pedesaan. Ya, kalau kita lihat jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 ada di 26,16 juta orang. Angka ini turun 0,34 juta dibandingkan September 2021. Ya, dan kalau misalkan kita lihat dibandingkan Maret 2021 dan sementara juga berdasarkan kita lihat Maret 2022 ini persentase penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 9,54%. Ini kita lihat di sini ya. Ya, lalu turun 0,17% poin terhadap September 2021 dan turun 0,6% ya per poin terhadap Maret 2021 dan kita lihat penurunannya sangat lumayan signifikan dan kalau kita lihat terlihat ya bahwa memang terjadi penurunan berdasarkan data dari 2019 hingga Maret 2022 dan diharapkan hingga akhir tahun angka ini tidak meningkat seperti yang diprediksi Bank Dunia terhadap angka kemiskinan Indonesia imbas dari ketidakpastian ekonomi dunia. Nah, ternyata tidak hanya Indonesia ya yang angka kemiskinannya diprediksi akan naik. Negara lain juga ada. Kita lihat slide berikutnya.
Ya, baru-baru ini Dana Moneter Internasional atau IMF memprediksi jumlah orang miskin di dunia yang tidak memiliki tempat tinggal atau gelandangan meningkat. Menurut Direktur Pelaksanaan IMF, si Kristalina Georgieva ini tak lepas dari dampak lonjakan inflasi yang terjadi di sejumlah negara belakangan ini. Lonjakan inflasi yang diikuti dengan kebijakan agresif bank sentral di seluruh dunia dengan menaikkan suku bunga. Lalu kenaikan suku bunga inilah yang membuat masyarakat rentan lebih tertekan. Seperti halnya di Inggris. Inggris tengah mengalami krisis biaya hidup. Tidak hanya harga komoditas dan tagihan listrik yang melonjak tinggi, melainkan juga biaya sewa properti yang semakin mahal. Bayangkan harga sewa di Inggris naik 100%. Nggak hanya itu, dilansir dari The Guardian pada kuartal 1 2022, jumlah rumah tangga di Inggris termasuk tunawisma atau yang terancam menjadi tunawisma ini menjadi 74.200-an rumah tangga. Nah, jumlah ini naik 5,4% dibandingkan tahun lalu sebelumnya. Dan kondisi Inggris saat ini bisa mendatangkan bencana besar ya jika pemerintahannya salah mengambil langkah. Dan untuk target menghilangkan tunawisma di 2024 pun bisa musnah juga. Ya, dan kalau misalkan kita lihat tahun ini sudah berat tentunya, dan tahun depan kalau kata para pemimpin negara di dunia ini masih diprediksi akan lebih berat lagi. Kejutan demi kejutan akan muncul mengganggu jalannya ekonomi di tengah yang bangkit dari pandemi COVID-19. Belum lagi perang Rusia dan Ukraina yang nggak tahu kapan selesainya. Ini mendorong harga energi dan pangan juga ikut naik. Akibatnya terjadi krisis biaya hidup. Itulah sebabnya kita harapkan pemerintah sudah menyiapkan jaring pengaman ya, agar masyarakat tidak merasakan dampak yang mengerikan dari kondisi saat ini.